Hendaklah imam itu dia yang langsung yubashiru, dia yang langsung meluruskan saf, baik secara ucapan maupun cara fi'lan. Fi'lan itu apa? Aksi, ada aksinya. Bukan sekedar saf lurus, bukan. Dia turun untuk meluruskan saf. Jadi diperintahkan, kemudian ada aksinya. Ya seperti Rasulullah. Ya Rasulullah katakan, "Stau, saf luruskan." Dia turun sambil mengusap bahu para sahabat. Begitu seharusnya. Begitulah seharusnya. Ini termasuk sunnah mahjurah, ikhwah. Sunnah yang sudah nggak dipakai lagi. Sunnah yang sudah langka dilaksanakan oleh kaum muslimin, di mana meluruskan saf dengan ucapan sekaligus aksi. Ada praktek, ada apa namanya? Ada perbuatannya, ya. Ada perbuatan untuk meluruskan saf. Hendaklah imam itu dia yang langsung yubashiru, dia yang langsung meluruskan saf, baik secara ucapan maupun cara fi'lan. Fi'lan itu apa? Aksi, ada aksinya. Bukan sekedar saf lurus, bukan. Dia turun untuk meluruskan saf. Jadi diperintahkan, kemudian ada aksinya. Ya seperti Rasulullah. Ya Rasulullah katakan, "Stau, saf luruskan." Dia turun sambil mengusap bahu para sahabat. Begitu seharusnya. Begitulah seharusnya. Ini termasuk sunnah mahjurah, ikhwah. Sunnah yang sudah nggak dipakai lagi. Sunnah yang sudah langka dilaksanakan oleh kaum muslimin, di mana meluruskan saf dengan ucapan sekaligus aksi. Ada praktek, ada apa namanya? Ada perbuatannya, ya. Ada perbuatan untuk meluruskan saf. Antum baca Quran dengan loudspeaker, terganggu tetangga, termasuk mengganggu. Nggak bisa kita katakan, ini anak terganggu dengan bacaan Quran. Apa jin apa manusia dia? Yang namanya suara bising, ikhwafiddin, bukan masalah Quran nggak Quran, tapi suara keras itu bisa mengganggu orang. Jadi kalau kajian, bagaimana? Kajian kan orang untuk yang hadir. Kalau dia mau ngaji, dia akan hadir ke masjid. Untuk apa keluar? Itu akan mengganggu orang lain. Jadi termasuk mengganggu. Kecuali adzan. Adzan itu gunanya untuk manggil orang luar, bukan dalam. Jadi adzan ya harus keluar, ya adzan harus keluar. Demikian syiar yang dia harus dikuatkan boleh dikecualikan. Mau orang terganggu atau nggak terganggu itu nggak urusan. Adzan misalnya, ada yang terganggu, saya terganggu dengan adzan orang-orang muslim, sikat dia, suruh keluar dari kampung. Ini bangsa Indonesia merdeka dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau terganggu dengan adzan silahkan keluar, bukan di sini tempat anda. Ini kan ikhwafiddin. Tapi kalau ngaji loudspeaker ke tempat tetangga sih keliling semua, terganggu ikhwafiddin. Antum baca Quran dengan loudspeaker, terganggu tetangga, termasuk mengganggu. Nggak bisa kita katakan, ini anak terganggu dengan bacaan Quran. Apa jin apa manusia dia? Yang namanya suara bising, ikhwafiddin, bukan masalah Quran nggak Quran, tapi suara keras itu bisa mengganggu orang. Jadi kalau kajian, bagaimana? Kajian kan orang untuk yang hadir. Kalau dia mau ngaji, dia akan hadir ke masjid. Untuk apa keluar? Itu akan mengganggu orang lain. Jadi termasuk mengganggu. Kecuali adzan. Adzan itu gunanya untuk manggil orang luar, bukan dalam. Jadi adzan ya harus keluar, ya adzan harus keluar. Demikian syiar yang dia harus dikuatkan boleh dikecualikan. Mau orang terganggu atau nggak terganggu itu nggak urusan. Adzan misalnya, ada yang terganggu, saya terganggu dengan adzan orang-orang muslim, sikat dia, suruh keluar dari kampung. Ini bangsa Indonesia merdeka dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau terganggu dengan adzan silahkan keluar, bukan di sini tempat anda. Ini kan ikhwafiddin. Tapi kalau ngaji loudspeaker ke tempat tetangga sih keliling semua, terganggu ikhwafiddin. Antum baca Quran dengan loudspeaker, terganggu tetangga, termasuk mengganggu. Nggak bisa kita katakan, ini anak terganggu dengan bacaan Quran. Apa jin apa manusia dia? Yang namanya suara bising, ikhwafiddin, bukan masalah Quran nggak Quran, tapi suara keras itu bisa mengganggu orang. Jadi kalau kajian, bagaimana? Kajian kan orang untuk yang hadir. Kalau dia mau ngaji, dia akan hadir ke masjid. Untuk apa keluar? Itu akan mengganggu orang lain. Jadi termasuk mengganggu. Kecuali adzan. Adzan itu gunanya untuk manggil orang luar, bukan dalam. Jadi adzan ya harus keluar, ya adzan harus keluar. Demikian syiar yang dia harus dikuatkan boleh dikecualikan. Mau orang terganggu atau nggak terganggu itu nggak urusan. Adzan misalnya, ada yang terganggu, saya terganggu dengan adzan orang-orang muslim, sikat dia, suruh keluar dari kampung. Ini bangsa Indonesia merdeka dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau terganggu dengan adzan silahkan keluar, bukan di sini tempat anda. Ini kan ikhwafiddin. Tapi kalau ngaji loudspeaker ke tempat tetangga sih keliling semua, terganggu ikhwafiddin.
Antum baca Quran dengan loudspeaker, terganggu tetangga, termasuk mengganggu. Nggak bisa kita katakan, ini anak terganggu dengan bacaan Quran. Apa jin apa manusia dia? Yang namanya suara bising, ikhwatiddin, bukan masalah Quran nggak Quran, tapi suara keras itu bisa mengganggu orang. Jadi kalau kajian, bagaimana? Kajian kan orang untuk yang hadir. Kalau dia mau ngaji, dia akan hadir ke masjid. Untuk apa keluar? Itu akan mengganggu orang lain. Jadi termasuk mengganggu. Kecuali adzan. Adzan itu gunanya untuk manggil orang luar, bukan dalam. Jadi adzan ya harus keluar, ya. Adzan harus keluar. Demikian. Syiar-syiar yang dia harus dikuatkan boleh dikecualikan. Mau orang terganggu atau nggak terganggu, itu nggak urusan. Adzan misalnya, ada yang terganggu. Saya terganggu dengan adzan orang-orang muslim. Sikat dia, suruh keluar dari kampung. Ini bangsa Indonesia merdeka dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau terganggu dengan adzan silahkan keluar. Bukan di sini tempat Anda. Ini kan ikhwatiddin. Tapi kalau ngaji, speaker ke tempat tetangga sih keliling semua. Terganggu ikhwatiddin. Hendaklah imam itu dia yang langsung yubashiru, dia yang langsung meluruskan saf, baik secara ucapan maupun secara fi'lan. Fi'lan itu apa? Aksi, ada aksinya. Bukan sekedar saf lurus, bukan. Dia turun untuk meluruskan saf. Jadi diperintahkan, kemudian ada aksinya. Ya seperti Rasulullah. Ya Rasulullah katakan, "Stau, saf luruskan." Dia turun.